Ya, kepada jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Gimana kabarnya pada pagi ini, Bapak Ibu semuanya? Pada saya Bapak Ibu, alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para jamaah sekalian yang hadir di Masjid Miftahul Jannah ini bagian dari orang-orang yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, kepada para jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia di dalam surat Al-Talaq pada ayat ketiga. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang mencukupi keperluannya. Ini Masya Allah, ayat ini memang singkat ya, tapi maknanya sangat dalam. Di dalam surat Al-Talaq pada ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupi keperluannya. Dan disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwasanya tawakal itu berasal dari kata wukul, yang artinya itu adalah menyerahkan atau mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah SWT. Maka ada suatu kalimat, wakaltu amri ila fulan, aku menyerahkan urusanku kepada fulan. Sedangkan yang dimaksud dengan tawakal ini berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang namanya orang bertawakal itu harus menghimpun dua hal. Yang pertama, dia menyandarkan atau menyerahkan semua urusannya kepada Allah dengan berdoa kepada Allah, dengan berdoa sebaik-baik doanya dia kepada Allah. Dan yang kedua, ada bentuk ikhtiar, bentuk usaha dia. Jadi kalau salah satu dari dua hal ini tidak dipenuhi, maka tawakalnya itu masih belum dikatakan benar. Maka para jemaah sekalian, untuk merealisasikan tawakal ini harus dijalankan dua hal ini. Seseorang yang dia hanya berdoa saja, tapi dia tidak ada ikhtiar, maka tawakalnya itu masih belum dikatakan benar. Sehingga pernah ada seorang pemuda yang dia sering merengek-rengek di masjid. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjumpai seorang pemuda yang dia sering merengek-rengek di masjid. Kemudian sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disuruh keluar pemuda itu. Disuruh keluar dari masjid dan disuruh berikhtiar, berusaha mencari rezeki. Karena untuk bertawakal kepada Allah tidak cukup hanya berdoa saja, tidak cukup hanya menyandarkan semua urusannya kepada Allah, tapi dia harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Seperti misalnya seseorang dia ketika mau ujiannya, kalau kita ujian misalnya waktu sekolah atau kuliah ya, ketika kita ingin lulus, kita berdoa kepada Allah dan juga harus mau belajar.
Tidak mungkin hanya berdoa saja tapi nggak mau belajar. Sehingga pernah ini ada kisah benar-benar terjadi di pesantren tempat saya belajar dulu. Ini orangnya biasa peringkat 1 di kelas. Biasa peringkat 1 di kelas, berarti dari sisi hafalan, dari sisi ini itu luar biasa Pak. Belajar tafsir, belajar hadis, belajar musola hadis ya. Tapi ya maaf ya, dia usahanya kurang ya. Di dalam ujian-ujian ilmu umum itu Pak, dulu kan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian ada IPA gitu ya, IPS ya. Dia memang biasa peringkat 1 dan orangnya masya Allah solihah ya, solihah orangnya. Kemudian pada ujian, Allah hanya ada beberapa anak yang lulus, di antaranya dia yang peringkat 1. Karena kenapa? Dia mungkin doanya kencang tapi usahanya, belajarnya itu kurang ketika menghadapi ujian. Maka di dalam bertawakal kepada Allah, para jamaah sekalian, mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama, dia akan mendapatkan kecukupan rezeki oleh Allah. Hal ini telah disebutkan di dalam surat At-Talaq pada ayat ketiga. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah pasti akan mencukupi keperluannya. Yang kedua, orang tersebut akan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna nas kullahum," seandainya manusia semuanya itu mengambil nasihat ini, akhadhu bika lakafathum, maka mereka mengambil nasihat itu sudah mencukupi untuk urusan dunia dan agama mereka. Dan yang terakhir adalah orang yang bertawakal akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka disebutkan di dalam suatu hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulul jannah min ummati 70,000 bi ghairi hisab." Ada 70.000 orang dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Di antara 3 orang tersebut, 3 hal tersebut yaitu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb-Nya, hanya kepada Allah lah mereka itu bertawakal kepada Allah. Maka demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, untuk menjalankan tawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam semua urusan kita harus ada doa dan ikhtiar yang menggabungkan keduanya, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui dan perlu diketahui untuk para jamaah Masjid Nurul Jannah, bahwa pagi hari ini insya Allah akan ada taklim akbar yang akan disampaikan oleh saudara Ridwan pagi ini, serta ada kegiatan-kegiatan lomba lainnya. Kiranya yang memang ada waktu mohon berkenan untuk dapat hadir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.